Oke, di sini gue bakal ngejelasin tentang outline dari video ini sendiri. Untuk bagian sejarah itu bakal gue jelasin nanti. Terus untuk prinsip alat bakal dijelasin oleh Niken. Prosedur penggunaan instrumen bakal dijelasin oleh Asa. Hasil yang didapatkan dari instrumen itu bakal dijelasin oleh Henzu. Dan yang terakhir interpretasinya bakal dijelasin oleh Dwi. Oke, selamat menyaksikan. Perkembangan awal kromatografi gas atau GC difokuskan pada kolomnya, yaitu isi kolom atau vasodium dan ukuran kolom, sehingga lahirlah kolom kapiler GC. Perkembangannya selanjutnya yaitu penggabungan dari GC kolom kapiler dengan berbagai jenis detektor yang spesifik. Salah satunya adalah penggabungan dengan spektrometri massa yang dikenal GCMS. Sejak tahun 1960, GCMS digunakan secara luas dalam kimia organik untuk pemisahan dan analisis senyawa organik. Dalam beberapa situasi, GC dapat membantu dalam mengidentifikasi sebuah senyawa kompleks. Sejak saat itu, terjadi kenaikan penggunaan yang sangat besar untuk metode ini. Ada dua alasan utama mengapa ini terjadi. Yang pertama, telah ditemukannya alat yang dapat menguapkan hampir semua senyawa organik dan mengionkan uap. Yang kedua, fragmen yang dihasilkan dari ion-ion molekul dapat dihubungkan dengan struktur molekulnya. Sampel yang telah disiapkan akan disuntikkan ke dalam port injeksi GCMS. Port injeksi dipanaskan ke titik di mana sampel segera untuk menguap dan dilewatkan melalui kolom dengan bantuan gas inert di mana kolom akan menyediakan permukaan bagi senyawa untuk berinteraksi. Hal ini memungkinkan komponen berjalan lambat sehingga pemisahan dapat terjadi. Saat minyak esensial menguap melewati kolom oven, di mana kolom berada, secara bertahap meningkatkan suhu melalui metode yang telah diprogram sebelumnya. Ketika senyawa mencapai ujung kolom, mereka menabrak detektor. Peak atau puncak proporsional dari setiap komponen kimia dicatat pada kromatogram. Tinggi dan area setiap peak merupakan proporsional yang tepat konsentrasi dari komponen setiap sampel. Setelah melewati GC kolom, komponen akan tertabrak dengan 70 volt elektron yang menyebabkan molekul pecah menjadi fragmen unik bermuatan positif yang disebut dengan kation. Ion bermuatan bergerak melalui medan elektromagnetik yang akan menyaringnya berdasarkan dengan massa. Detektor kemudian memperkuat dan menghitung setiap jumlah ion. Informasi yang dikirimkan ke komputer di mana spektrum massa dibuat. Spektrum ini memperlihatkan setiap komponen yang ada dalam sampel yang memberikan cetak biru pada identitas kimianya. Prosedur penggunaan GCMS atau gas kromatografi dan mass spektrometri. Yang pertama, kita akan terus menyalakan power dari GC dan power dari MS itu sendiri. Lalu untuk menginjak sampel, metode disetting dulu, atur suhu injektor terlebih dahulu, lalu atur gas carrier, atur suhu dari kolom, dan atur suhu dari detektor. Dalam hal ini yaitu MS. Kemudian kita masukkan nama sampel, metode yang sudah dibuat, penyimpanan file, kolom inject, semua dimasukkan. Terus setelah semua siap, GCMS akan menunjukkan posisi ready. Lalu kita letakkan sampel di tiang, kemudian klik start. Tunggu prosesnya dan kemudian data bisa didapatkan. Pengukuran GCMS merupakan kromatogram yang di dalamnya mencakup hasil luas area dan waktu retensi. Hasil pembacaan GCMS selanjutnya digunakan untuk pembuatan kurva standar hubungan antara rasio luas area 3 mCPD dengan 3 mCPD D5 sebagai sumbu Y dan konsentrasi larutan standar sebagai sumbu X. Melalui kurva yang telah dibuat dapat diketahui persamaan linear dan nilai koefisien determinasinya R⁻². Linearitas dianggap baik apabila memiliki R⁻² lebih dari 0,990. Waktu retensi dari berbagai kromatogram dirata-ratakan serta dihitung standar deviasi dan relatif standar deviation. Keberterimaan
Relative standard deviation waktu retensi adalah kurang dari 2%. Hasil detektor pada alat GCMS akan direkam sebagai urutan puncak-puncak. Setiap puncak mewakili satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor. Dari hasil GCMS akan didapatkan data waktu retensi kromatogram dengan beberapa puncak senyawa. Dari data spektrogram didapatkan pola fragmentasi dari masing-masing senyawa. Berdasarkan pola fragmentasi dan puncak dasar yang khas, maka struktur dari masing-masing senyawa dapat diketahui. Dari waktu retensi yang didapatkan dicocokkan dengan waktu retensi literatur sehingga didapatkan data senyawa yang terkandung pada sampel. Dari kromatografi didapatkan pula data persen area yang nanti digunakan untuk menghitung konsentrasi zat. Setelah dilewatkan pada kromatografi dan dilewatkan pada spektroskopi massa untuk mengetahui fragmentasi sampel. Spektrum massa tiap senyawa nantinya dicocokkan dengan spektrum massa data labeling.